Oke kawan-kawan, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk 6 saham dalam kategori IDX Energy ya. Untuk minggu 19 April sampai dengan 23 April 2021, Akra, Elsa, Pegas, Raja, TCPI, dan Metsi ya, Medco ya. Dia ada 6. Saya mulai dulu dengan Akra ya. Di kalau dari weekly chartnya kita lihat di sini, dia lower high, lower low, dan lower close ya untuk Akra ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 minggu terakhir dia candlenya selalu merah ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya kalau dia turun di bawahnya ini ya. 3080 lebih baik jual dulu. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini swing high-nya dia makin rendah ya. Jadi masih cenderungnya masih downtrend ya di sini ya. Untuk jangka menengahnya, jadi yang mau beli ya, yang belum punya, kalau ingin buy, saran saya buy-nya bertahap aja ya. Jadi buy kalau dia berhasil, sebentar ya, ini Fibonacci untuk extensionnya saya perpanjang garisnya kurang lebih di sini ya, garisnya. Jadi yang belum punya kalau ingin buy, saran saya tunggu minim kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya. Ini kita lihat di sini low-nya 3210 dan sini high-nya 3210. Jadi minim kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3210 ya. Jadi kalau dia belum berhasil naik ke atas 3210, ada kemungkinan dia akan menguji level yang ini ya, yang sebelumnya ya. Kurang lebih di sekitar 2750 sampai dengan 2770 ya. Jadi jangan buy kalau dia belum berhasil naik ke atas 3210 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3210, kalau yang ingin buy boleh saja buy, tapi buy-nya bertahap aja ya. Jadi 3210 buy, naik ke atas 3210 buy, kemudian naik lagi ke atas yang ini ya. Ini ada swing high-nya 3320 buy. Kemudian targetnya kurang lebih ya sekitar Fibonacci extension 38,2% ini ya. Swing high yang di sini ini kurang lebih 3600 ya. Itu target price-nya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke 3210 buy, terus kemudian naik lagi ke atas 3320 tambah lagi, kemudian naik lagi ke atasnya ini ya 3420 boleh tambah lagi. Maka dia akan berusaha untuk mencapai target kurang lebih sekitar 3600 ya. Minim ini yang sekitar 3540 ya tercapai ya, itu targetnya untuk Akra ya. Jadi buy-nya bertahap aja karena masih tes area ini ya, sekitar 3000-an ya, 3000 sampai dengan 3100 saat ini. Kemudian untuk Elsa kita lihat grafik weekly-nya juga masih lesu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu terakhir dia candlenya selalu merah terus ya, merah terus. Kemudian dia lower high, lower low, dan lower close ya. Dia walaupun dia bertahan di atas Fibonacci retracement 50%, tapi kecenderungan masih resiko ke Fibonacci retracement level 61,8% ya, testing area sana ya. Jadi kurang lebih di area sini ya. Kalau kita lihat di sini sekitar 770 sampai dengan 777 ya areanya ya. Jadi yang sudah punya, saran saya sih pasang aja stop lossnya kalau dia turun di bawahnya low-nya ini ya 318 ya. Karena kalau kita lihat di sini dia masih kecenderungan mengarah ke bawah ya. Jadi ada kemungkinan dia tes level 61,8% ya, kurang lebih di area sekitar 278-an ya, sampai dengan 282 lah, 278 sampai dengan 282 itu areanya yang akan dites ya kalau dia gagal bertahan di atas 318. Jadi stop lossnya pasang di 318. Kemudian bagi yang belum punya Elsa, saran saya sih belinya sih kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, Fibonacci retracement level 38,2% ya, itu di atasnya 374. Jadi naik ke atas 374 buy. Target price-nya kurang lebih di Fibonacci retracement level 23,6% di sekitar 428 ya, kurang lebih ya 428 sampai 430. Di tengah-tengahnya ini ada swing high ya, checkpoint ya 406 ya. Jadi naik ke atasnya 374 buy, kemudian naik ke atasnya 406 buy, tambah lagi ya, average up ya,
Mudah-mudahan dia mencapai target sekitar 428 sampai dengan 430. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, high-nya ini 436, maka target berikutnya dia kurang lebih akan mencoba untuk mencapai target sekitar kalau kita lihat di sini sekitar 500-an ya. Jadi belinya bertahap aja ya. Untuk RSI jangan terlalu agresif karena masih belum ada sentimen positif ya sejauh ini ya. Masih cenderung lesu dan ini kalau kita lihat masih cenderung mengarah ke bawah ya. Kalau mau baik restart lebih awal ya, minim kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 352 ya. Itu kalau yang mau restart ya. Jadi naik ke atas 352 baik. Atau kalau mau lebih amannya ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 374 ya. 374 buy, kemudian naik lagi ke atasnya di sini ya 406 buy. Jadi target terdekatnya kurang lebih 420 sampai 428 sampai dengan 430 ya. Saya rasa itu aja untuk Alsa ya, kurang lebih jelas. Kemudian untuk Pegas, kita lihat di weekly-nya sini dia sudah patah ya, patah di uptrend-nya ini ya. Dan kalau kita lihat volumenya di sini weekly-nya naik ya. Jadi yang punya Pegas hati-hati, ini resiko turun ke bawah ya. Ini kalau kita lihat low-nya di 1145 ya, swing low-nya ya. Jadi kalau turun di bawah 1145, saran saya sih lebih baik jual dulu ya untuk Pegas ya. Ini saya coba tarik Fibonacci retracement-nya ya, coba ya. Insert Fibonacci retracement dari sini bawah ke sini. Bentar. Jadi kalau kita lihat di sini dia kurang lebih testing area 61,8% ya, Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi masih resiko ke bawah ya. Pasang aja stop loss-nya 1145 ya. Kalau dia turun banyak 1145 lebih baik jual dulu semuanya ya. Atau maksimum kalau dia turun di banyak 1100 ya. Karena kalau dia turun di banyak 1100 resiko akan testing kurang lebih di area Fibonacci retracement ini ya. 78,6% ya, kurang lebih di sekitar area 900-an. Kemudian yang belum buy untuk Pegas ya, saran saya sih belinya ya untuk lebih amannya minim kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, Fibonacci retracement level 38,2%, yaitu ke atasnya 1405 ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 1405 boleh buy. Maka target terdekat kurang lebih dia akan menguji level ini ya, 1500 sampai dengan 1545. Kalau naik lagi ke atas 1545 boleh tambah lagi buy up atau freeze up, karena kemungkinan dia akan menguji level kurang lebih sekitar 1850 sampai dengan high-nya ini ya 1895. Jadi untuk Pegas untuk sekarang masih belum buy ya. Jadi yang belum punya jangan beli dulu ya. Minim tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement level 38,2%. Atau kalau maupun Pak saya mau lebih awal curi start ya, buy ya. Boleh aja tapi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Kalau kita lihat di sini ini swing low-nya 1270 dan di sini juga low-nya di area 1270 ya. Kemudian dia ada gap down di sini di area kurang lebih 1275 sampai 1270 ya. Jadi walaupun curi start ya, kalau mau curi start ya minim ya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1270 buy. Kemudian naik lagi ke atasnya 1345 buy. Kalau dia sudah berhasil tembus lagi ke atas 1405 barusan tambah lagi ya. Target price-nya kurang lebih sekitar 1540 sampai dengan 1545 lah ya. Itu untuk Pegas ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 1550 ya, maka dia akan menguji level di atasnya ini ya, kurang lebih sekitar 1850 sampai dengan 1895 ya, swing high-nya yang di sini tanggal 21 Desember 2020. Berikutnya untuk Raja ya, kita lihat 1, 2, 3, 4 ya, dia bertahan di atasnya Fibonacci retracement 38,2%. Untuk minggu lalu candlenya dia lower high, dia sebentar low-nya sama ya, low-nya sama, high-nya lower, close-nya juga lower. Jadi dia gagal bertahan di atas 38,2% ya.
gagal bertahan di atas Fibonacci retracement level 23,6% ya minggu lalu ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 236 dan di 224 ya, atau maksimum di area 218 ya, maksimum ya. Kalau dia turun lagi di bawah 218 akan besar kemungkinan dia akan kembali lagi ke area supportnya kurang lebih sekitar area sini ya. Fibonacci retracement 50% nya kurang lebih di area 200-an ya, 192 sampai dengan 200 ya. Bagi yang belum punya kalau ingin buy, saran saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atasnya 274 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 274 boleh buy, maka target terdekatnya dia di 308 ya. Ini swing high-nya 14 Januari. Target terdekat itu bukan berarti jual ya, enggak ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 308, ada kemungkinan dia breakout ke atas 320 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 320, maka besar kemungkinan dia akan mencapai target kurang lebih sekitar 390-an ya, atau 400 lah. Kalau dia naik lagi di atas 400, besar kemungkinan dia bisa mencapai target kurang lebih sekitar ini ya, 480 ya. Itu Fibonacci extension level 161,8%. Itu untuk raja ya. Kalau menurut saya sih minggu ini raja ya kurang lebih masih sideways ya, di sekitar area Fibonacci retracement level 38,2% sampai dengan 23,6%. Kalau yang nggak mau buy on breakout di atas 274, kalau mau buy on weakness, saran saya sih ada dua pilihan ya. Belinya kurang lebih di sekitar area 220 atau belinya kurang lebih di sekitar area ini ya, 188 sampai dengan 192. Itu kalau mau buy on weakness ya. Jadi kalau dia berhasilnya itu 220, kalau dia berhasil rebound kembali ke atas 220 barusan buy. Jadi bukan kena 220 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu apakah besoknya masih bisa naik di atasnya 220 atau enggak ya, setelah dia tembus ke bawah 220. Jadi entah itu nanti tunggu di area support 220 atau sekitar 188 sampai 192 ya, Fibonacci retracement 50% nya. Itu untuk raja ya. Jadi boleh buy on weakness atau tunggu sekalian buy on breakout ya, buy high sell higher. Kemudian TCPI ya, kita lihat dalam 4 minggu terakhir TCPI dia terkoreksi ya. Yang minggu lalu dia candlenya lower high, lower low, dan lower close ya. Dan ini cenderung masih lanjut ke bawah ya. Jadi dia akan mencoba untuk menguji level ini kurang lebih supportnya ya di sini ya. Ini kita lihat ada swing low-nya di sini dan area konsentrasi candle low-nya di sekitar 6025-an ya. Ini target koreksinya ya. Ya kurang lebih kalau ikut Fibonacci retracement 61,8% ya di sekitar 5650-an ya. Tapi dia akan menguji level ini dulu yang penting ya, 6025 ya. Kemudian bagi yang sudah punya, saran saya pasang aja stop lossnya kalau dia turun di bawahnya 6950 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 6950, lebih baik jual dulu bagi yang punya ya. Karena terus terang ini masih arahnya masih ke bawah ya. Arahnya masih ke bawah. Kemudian bagi yang belum buy, saran saya lebih baik tunggu ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8125 ya. Kalau untuk TCPI, atau minimal kalau mau start lebih awal, baik kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7800, baiknya bertahap aja ya, di average up ya. Naik ke atas 7800 baik, kemudian naik lagi ke atas 8125 baik, targetnya kurang lebih di sekitar area sini ya, 9400 sampai dengan 9450 ya. Jadi itu area target price nya. Jadi buy-nya mulai paling awal di 7800, kemudian naik lagi ke atasnya 8125 ditambah lagi, kemudian kalau naik lagi ke atasnya 8725 beli tambah lagi ya. Di sini hanya 25 Maret 2021. Jadi belinya bertahap aja. Karakteristiknya kalau TCPI ya, dia naiknya perlahan-lahan ya. Jadi dia lumayan sopan naik ya, pelan-pelan gini ya, nggak kerusak-kerusu gitu ya, nggak langsung banyak tinggi gitu. Kalau naiknya pelan-pelan gini, dia kecenderungan dia stabil naik ya, dibandingkan kalau satu hari ekornya panjang seperti ini ya. Jadi kalau ketemu
Satu hari dia ekornya panjang seperti ini, ada kemungkinan dia terkoreksi ya. Jadi di posisi terakhir ini kalau kita lihat ya, berdasarkan historicalnya ya, kalau ekornya panjang ke atas, jadi polanya seperti inverted hammer ya, hammer yang terbalik ya, maka dia masih resiko untuk terkoreksi kembali ya. Jadi setidaknya kita coba baik kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7.800 ya paling awal ya, kemudian naik lagi ke atas 8125 tambah lagi, kemudian kalau naik lagi ke atasnya 8725 ya boleh tambah lagi. Targetnya kurang lebih sekitar 9.400 sampai dengan 9.450. Jadi ciri khasnya dia kalau naik perlahan-lahan ya, kalau kita lihat di sini ya, kalau ketemu satu hari naiknya tinggi kemudian turun lagi ekornya panjang ke atas ya, ada kemungkinan besoknya dia terkoreksi kembali seperti itu. Itu untuk TCPI ya. Belinya juga jangan terlalu banyak ya, karena ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan sebelumnya ya, dia volumenya turun ya. Terakhir walaupun cepat volumenya naik, tapi dia harganya gagal untuk naik ke atasnya Fibonacci retracement 23,6% ya, malah terkoreksi di bawahnya 38,2% ya. Jadi volumenya juga rata-rata 5 hari terakhir juga dia di bawah MA5 nya ya. Jadi kalau berhasil naik ya jangan beli terlalu banyak karena masih resiko untuk turun ke bawah. Itu untuk TCPI. Kemudian untuk Medco ya, Medco Energy Internasional, kita lihat di weekly chartnya ini, saya coba tarik Fibonacci retracement dulu ya. Jadi saya tariknya dari angka sini aja ya, Oktober aja ya. Ini 790. Kemudian di sini nih areanya sekitar 328 ya. Jadi kalau saya tarik dari swing low-nya di sekitar awal-awal Oktober ya 2020 sampai dengan swing high-nya di sekitar 790, maka dia 3 minggu terakhir dia testing kurang lebih di support area Fibonacci retracement 50% ya, yaitu kurang lebih di area sini ya, sekitar 555 sampai dengan 560 ya. Jadi ya bagi yang sudah punya, kalau dia turun di bawah 555 jual dulu ya. Terus kemudian kalau dia turun lagi di bawah 550 ya, ini ada swing low-nya 550, kalau dia lower low lagi turun di bawah 550, saran saya jual dulu karena dia akan menguji level 500-an ya, Fibonacci retracement level 61,8% ini ya. Jadi kalau menggunakan Fibonacci retracement level untuk yang Medco ini ya, dia cukup cukup rapi ya. Jadi kalau kita lihat di sini support dan resisternya cukup rapi ya. Jadi kita tinggal kalau trading ya ikutin aja sesuai dengan kurang lebih areanya di sini ya. Ini resistennya. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas, resisten berikutnya kurang lebih di area seperti di area ini ya. Seperti ini ya. Jadi ini support dan resisten areanya. Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stop ya, atau stop loss seperti saya sebutkan sebelumnya 555, atau kalau turun lagi di bawahnya 550 jual dulu semuanya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy ya, kalau belum punya ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 610 ya, barusan buy ya. Karena kalau dia di bawahnya Fibonacci retracement level 38,2%, dia masih resiko untuk menguji level Fibonacci retracement-nya 50%-nya ya. Jadi buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya, minim ke atasnya 610 ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atasnya 635 boleh tambah lagi. Target price terdekatnya dia akan mencoba untuk mencapai level Fibonacci retracement level 23,6%-nya ya, yaitu kurang lebih di 685. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 685 boleh tambah lagi average up, maka dia akan menguji level kurang lebih sekitar ini ya, 730 sampai dengan 750. Jadi itu target price-nya Medco ya. Belinya bertahap aja ya.
dan jangan terlalu banyak, karena kalau kita lihat di sini volumenya juga kecil ya di sini ya. Dia aktivitas volumenya kita follow ya, kita dari sini ketika dia naik Oktober sampai dengan Desember ini ya, itu volumenya tinggi ya. Kemudian naik lagi awal Januari 2021 masih lumayan tinggi. Kemudian dia mulai sepinya itu sejak masuk bulan Maret ya, volumenya makin turun terus ya. Jadi yang sudah punya hati-hati kalau dia breakdown ya, turun di bawahnya 550. Kalau belum punya ya buynya sedikit aja, bertahap aja. Kalau naik ke atasnya 610 buy, naik lagi ke atasnya 600. Nanti saya pakai acuan ini ya, boleh pakai acuan yang ini atau yang 625 ya, 625, atau naik ke atasnya 640 boleh tambah lagi gitu ya. Jadi buynya bertahap aja. Target price terdekatnya ya kurang lebih di sekitar 685. Kalau dia naik lagi ke atas 685 ya boleh tambah lagi ya, ada kemungkinan dia mencapai target level kurang lebih 730 sampai dengan 750. Itu untuk Medco ya. Jadi sekian analisa saham untuk 6 saham: Akra, Elsa, Pegas, Raja, TCPI, Medco untuk periode mingguan 19 April sampai dengan 23 April 2021. Sekian dan terima kasih.